Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Guru Fisika bersama Miss Erna. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan mengenai fluida dinamis. Dan di sini yang akan dibahas adalah debit, aliran, dan kontinuitas. Nah, fluida dinamis itu tidak hanya zat cair saja ya, tapi juga bisa gas. Makanya di sini ada gambar pesawat. Kenapa? Karena pesawat ini merupakan penerapan dari fluida dinamis. Fluida dinamis. Perbedaan fluida dinamis dengan fluida statis adalah untuk fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Sedangkan untuk fluida statis yaitu fluida yang diam. Jadi di fluida dinamis ini akan membahas konteks untuk fluida yang bergerak. Nah, yang pertama di bab fluida dinamis ini ada materi debit aliran. Lalu yang kedua ada persamaan kontinuitas. Yang ketiga ada hukum Bernoulli. Dan yang keempat ada penerapan hukum Bernoulli. Nah, pesawat ini termasuk dari salah satu penerapan hukum Bernoulli. Fluida dinamis. Nah, aliran pada fluida dinamis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran laminer. Aliran laminer adalah sifat aliran yang teratur, tidak saling memotong dan laju alirannya cenderung konstan ya. Jadi laminer ini adalah aliran yang teratur. Untuk aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air dan alirannya tidak teratur. Nah, di sini ada gambar untuk dua aliran tadi ya, laminer dan turbulen. Bisa dilihat kalau aliran laminer itu dia teratur, kalau turbulen itu dia tidak teratur ya. Dan ini contoh realnya dalam kehidupan. Misalnya ada air terjun. Nah, air yang dari bagian atas ini, yang dari jatuh dari ketinggian sampai ke bawah ini adalah aliran laminer. Lalu yang di bawahnya yang sudah alirannya tidak teratur ini namanya aliran turbulen. Aliran laminer dan turbulen ini bisa kalian temui juga pada kehidupan sehari-hari, misalnya saat kalian menyalakan keran ya. Air yang keluar dari keran itu adalah aliran laminer karena teratur ya bentuknya. Tetapi ketika air itu jatuh ke bawah itu sudah masuk ke aliran turbulen karena bentuknya sudah tidak teratur. Selanjutnya ada debit aliran. Apa sih debit aliran? Besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Nah, debit aliran ini bisa dirumuskan yaitu Q sama dengan V per T, di mana V di sini yaitu volume dan T adalah waktu, atau Q sama dengan A dikali V. A di sini adalah luas penampang dan V-nya adalah kecepatan dari fluida. Bisa dibaca di sini ya untuk keterangannya. Q adalah debit fluida yang satuannya meter kubik per second. V besar adalah volume fluida, meter pangkat 3 atau meter kubik. Dan T itu adalah selang waktu, A itu luas penampang, pipa, dan V adalah kecepatan fluida. Nah, mungkin kalian pernah menyiram tanaman menggunakan selang untuk mendapatkan jarak jangkauan air yang jauh dengan kecepatan air yang besar. Pasti kalian akan menutup lubang selang itu dengan menggunakan tangan ya. Jadi akan menutup sebagian dari lubang selang itu menggunakan tangan supaya apa? Supaya kecepatan air yang keluarnya lebih besar dan jarak jangkauan airnya juga lebih besar. Nah, hal yang kalian lakukan tersebut itu merupakan penerapan dari debit aliran, yaitu kalian memperkecil luas penampang dari selang sehingga kecepatannya akan besar ya. Jadi di sini yang dapat ditarik kesimpulan yaitu ketika kalian memperkecil luasan selang, maka kecepatan air yang keluar akan lebih besar. Ya, hal ini juga berpengaruh pada
sungai, bendungan, di mana di sungai itu sudah diatur debit aliran yang harus keluar untuk irigasi ataupun untuk yang lainnya ya. Jadi debit ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya dari debit kita belajar persamaan kontinuitas. Hukum dari kontinuitas menyatakan bahwa debit fluida di semua titik besarnya sama. Oleh karena itu hasil kali kecepatan aliran fluida dengan luas penampangnya selalu tetap. Di sini kenapa dikatakan sama? Coba kita lihat gambar berikut ya. Jadi ketika luas penampangnya kecil, maka kecepatannya akan besar. Dan ketika luas penampangnya besar, maka kecepatan aliran fluida ini akan kecil. Nah, makanya di sini debit fluida di semua titik besarnya adalah sama. Ini bisa berlaku pada pipa ataupun dalam selang ya. Nah, di sini untuk perumusan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 ya. Untuk keterangannya, A itu adalah luas penampang dan V di sini adalah kecepatan dari fluidanya. Nah, di sini penjabaran lebih lanjut lagi tentang persamaan kontinuitas, di mana kan di sini A adalah luas penampang, dan jika bendanya adalah pipa atau selang, otomatis di situ kita menggunakan luas penampang dari lingkaran, ya. Luas lingkaran apa? Bisa pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Nah, makanya di sini jika dalam bentuk perbandingan kita keluarin V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Nah, jika di soalnya itu hanya diketahui jari-jari atau diameter dari suatu pipa, maka kalian harus mencari luas penampangnya terlebih dahulu dengan memasukkan rumus lingkaran. Ini bisa dilihat ya, ini adalah rumus lingkaran jika yang diketahuinya jari-jari, dan yang di bawah adalah rumus lingkaran jika yang diketahuinya adalah diameter. Nah, ini biasanya sering keluar dalam soal, jadi yang harus kalian perhatikan V1 per V2. Nah, nanti luas dari lingkaran kita masukin rumusnya, bisa kita coret pi-nya, maka hasilnya nanti R kuadrat per R1 kuadrat. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Yang diameter V1 V2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Jadi kalau misalnya di soal diketahuinya diameter jari-jari, maka kalian boleh langsung memasukkan rumusnya nih. V1 per V2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama, ini adalah kelihatan ya, jika ada A1, A2, dan V2, berarti ini masuk ke contoh soal persamaan kontinuitas. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Jika luas penampang A1-nya 8 cm kuadrat, A2-nya 2 cm kuadrat, dan laju zat cairnya yaitu V2-nya sama dengan 2 meter per second, maka besar V1 adalah, bisa dilihat ya. Di sini kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas di mana Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2-nya. Nah, berarti tinggal kalian masukin aja. Kenapa di sini A1-nya tidak diubah ke meter kuadrat? Karena kan di sini perbandingan ya, nanti sentimeternya bisa kalian coret nih. Karena kan sentimeternya ada 2 nih, perbandingan, jadi bisa kalian coret ya. Nanti tinggal dimasukin aja rumusnya, berarti yang dicari adalah V1 sama dengan A2 dikali V2 per A1. Nah, nanti kan sentimeternya bisa kalian coret antara A2 sama A1-nya. Jadi tinggal dimasukin, hasilnya adalah 0,5 meter per second. Contoh soal yang kedua,
fluida ideal mengalir melalui pipa pengantar dengan luas penampang A, ya. A meter kuadrat. Kemudian mengalir melalui dua pipa yang luas penampangnya lebih kecil, seperti pada gambar berikut ini. Jadi, kalau misalnya di soal itu ada suatu pipa dan selanjutnya pipa ujungnya bercabang, nggak usah khawatir, berarti tinggal nanti ada 3 debit aliran ya. Q1 ini akan sama dengan Q2 ditambah dengan Q3-nya. Oke, nah untuk yang ditanyanya yaitu adalah kecepatan fluida pada luas penampang 0,75 A meter kuadrat. Bisa dilihat untuk Q1 luas penampangnya adalah A meter kuadrat, lalu kecepatannya ini adalah 2 meter per second ya, bukan 2A per M. Ini untuk kecepatannya 2 meter per second. Lalu pada pipa yang kedua, luas penampangnya 0,5 A meter kuadrat, kecepatannya 3 meter per second. Lalu pada pipa ketiga, itu luas penampangnya 0,75. Nah, yang ditanya adalah kecepatan fluida pada penampang atau pada pipa yang ketiga. Nah, kita menggunakan persamaan kontinuitas ya, masih tetap, yaitu tadi Q1 sama dengan Q2 ditambah dengan Q3-nya. Berarti tinggal dimasukin persamaannya aja. A2 kali V2, A3 kali V3-nya. Untuk A1, tadi kita tahu adalah A. V1-nya adalah 2, A2-nya adalah 0,5 A, lalu V2-nya adalah 3, dan A3-nya di sini adalah 0,75 A, yang dicari adalah V3. Ya, nanti kalian kalikan ya, di sini 0,5 dikali 3 adalah 1,5 A. Ini ditambah 0,75 A kali V3, ini adalah 2A. Nanti kan bisa pindah ruas ya. Ini 2A, ini pindah ruas ke sini, jadi dikurang 1,5 A. Hasilnya 0,5 A per 0,75 A. Nanti A-nya bisa dicoret menjadi 2 per 3 meter per second. Jadi ini hasilnya ya. Kecepatan air pada pipa yang ketiga adalah 2 per 3 meter per second. Oke, semoga paham ya dengan materi yang Miss berikan. Jangan lupa dicatat dan tetap latihan soal. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.